Persiapan untuk operasi ini sebenarnya telah dimulai jauh sebelum peluncuran apa yang disebut sebagai Epic Fury. Jet tempur F-22 dipindahkan secara bertahap ke berbagai pangkalan di Israel serta wilayah Timur Tengah lainnya. Pada saat yang sama, Iran berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan skenario tersebut. Ketika operasi akhirnya dimulai, F-22 milik Amerika Serikat memasuki wilayah udara Iran dengan cara yang nyaris tak terdeteksi, seperti bayangan di malam hari, sulit dilacak, sulit dicegat, dan membawa kemampuan penghancuran besar terhadap berbagai fasilitas rahasia. Kini, keberadaan pesawat ini menjadi ancaman konstan yang membayangi rezim Iran yang tengah berada di bawah tekanan. Peran F-22 dalam operasi di Iran sejauh ini menunjukkan dampak yang sangat besar. Pesawat ini dikenal sebagai salah satu aset udara paling vital yang dimiliki Amerika Serikat. Bersama F-35, keduanya termasuk dalam kategori jet tempur siluman. Meski memiliki fungsi yang berbeda, F-35 lebih berperan sebagai pusat koordinasi operasi udara berkat sensor canggihnya yang mampu mengatur pergerakan dan mengarahkan serangan ke target-target strategis di Iran. Di sisi lain, F-22 juga dilengkapi dengan sensor mutakhir, tetapi perannya lebih difokuskan pada superioritas udara, mengendalikan langit dan menetralisir ancaman dari udara. Sebagai jet tempur multiperan, F-22 berperan besar dalam menghancurkan sistem pertahanan udara Iran serta menyerang pangkalan-pangkalan tersembunyi. Mereka juga membuka jalur bagi pesawat lain untuk melakukan serangan lanjutan. Strategi ini terbukti efektif. Sistem pertahanan udara Iran dilaporkan mengalami kerusakan besar. Pada 30 Maret, pihak militer Israel menyebutkan bahwa sekitar 80% pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan. Menariknya, fase awal operasi ini bertepatan dengan periode paling intens dari aktivitas F-22. Dalam beberapa hari pertama, pesawat ini beroperasi di wilayah udara Iran tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan yang seharusnya mampu menghadapinya. Selama proses tersebut, mereka menghancurkan berbagai fasilitas rahasia dan kemungkinan besar berperan dalam menekan aktivitas Garda Revolusi Iran, IRGC. Namun, pencapaian paling signifikan adalah kontribusi mereka dalam meruntuhkan jaringan pertahanan udara Iran secara menyeluruh. Saat ini, dominasi udara Amerika Serikat di atas Iran begitu besar hingga memungkinkan penggunaan pesawat pembom lama seperti B-52 untuk menjalankan misi di wilayah tersebut. Hal ini tidak mungkin terjadi jika sistem pertahanan udara Iran masih berfungsi optimal. B-52 adalah pesawat besar yang mudah terdeteksi radar modern. Fakta bahwa pesawat ini dapat beroperasi relatif bebas menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pertahanan udara Iran kemungkinan memang sangat tinggi, bahkan mungkin lebih parah dari yang dilaporkan. Dalam kondisi tersebut, F-22 memainkan peran penting dalam menciptakan ruang udara yang aman bagi operasi lanjutan. Namun peran mereka tidak berhenti di situ. Ketika pesawat non-siluman mulai beroperasi, F-22 beralih ke fungsi pendukung, mirip dengan peran yang sebelumnya dilakukan oleh F-35. Meski demikian, peran ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan situasi. Saat ini, F-22 tetap beroperasi tanpa terdeteksi sambil menjalankan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, ISR. Dengan sensor canggihnya, pesawat ini mengumpulkan data penting yang tidak hanya digunakan sendiri, tetapi juga dibagikan kepada pesawat lain seperti F-16 dan pembom non-siluman. Hal ini menciptakan sistem serangan terkoordinasi yang sangat efektif. Bagi Iran dan IRGC, situasi ini menjadi sangat sulit. Mereka mengetahui keberadaan F-22, tetapi tidak mampu melacaknya. Bahkan sebelum sebagian besar radar mereka hancur, pesawat ini sudah sangat sulit dideteksi. Kini kondisinya jauh lebih buruk. F-22 dapat menemukan target, mengirimkan koordinat kepada unit lain, lalu berpindah ke lokasi baru untuk mengulangi proses tersebut. Strategi berlapis ini mempercepat penghancuran target secara masif. Hingga 29 Maret, lebih dari 11.000 target dilaporkan telah dihancurkan dalam operasi ini, dan jumlah tersebut berpotensi terus bertambah jika konflik meningkat. Bagi IRGC, situasi ini menciptakan tekanan luar biasa. Para pemimpinnya hidup dalam ketidakpastian dengan ancaman yang datang dari langit kapan saja. Keunggulan teknologi Amerika Serikat, khususnya melalui F-22, menjadi salah satu faktor utama banyaknya tokoh penting yang tewas. Laporan menyebutkan bahwa setidaknya 70 pejabat senior Iran telah terbunuh hingga 21 Maret. Di antara mereka terdapat juru bicara IRGC, Ali Muhammad Naeni. Meski bukan tokoh paling strategis, ia tetap merupakan figur penting. Namun ada pula nama lain dengan peran lebih vital. Pada hari pertama operasi, Panglima tertinggi IRGC, Muhammad Pachpo, dilaporkan tewas. Sejak saat itu,
Sejumlah perwira dari berbagai cabang, termasuk yang bertugas di Lebanon dan Palestina, juga kehilangan nyawa. Apakah F-22 secara langsung melakukan serangan tersebut masih belum dapat dipastikan. Namun sangat mungkin mereka berperan dalam menyediakan intelijen yang memungkinkan serangan tersebut terjadi. Inilah yang membuat IRGC berada dalam kondisi sangat rentan. Ancaman bisa datang kapan saja tanpa peringatan. F-22 memiliki kemampuan untuk tetap tidak terlihat bahkan dalam jangkauan radar yang tersisa. Mereka dapat memilih jalur aman di udara, mengidentifikasi ancaman, dan menghancurkannya jika diperlukan. Sementara itu, pesawat lain cukup mengikuti data yang diberikan F-22 untuk meluncurkan serangan jarak jauh dengan presisi tinggi. Ketika dikatakan bahwa Iran tidak siap menghadapi kekuatan penuh F-22, hal tersebut bukanlah berlebihan. Ancaman ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak lama. Dengan kombinasi teknologi siluman, sensor canggih, dan daya hancur tinggi, F-22 memang dirancang untuk skenario seperti ini. Namun peran F-22 kemungkinan belum mencapai puncaknya. Seiring meningkatnya ketegangan konflik, pesawat ini bisa kembali beralih dari peran pendukung menjadi ujung tombak serangan udara. Jika Iran mencoba membangun kembali pertahanannya atau mengerahkan aset udara tambahan, F-22 hampir pasti akan digunakan kembali untuk menetralisir ancaman tersebut dengan cepat. Dalam skenario eskalasi yang lebih luas, kehadiran F-22 akan menjadi faktor penentu dalam menjaga dominasi udara tetap berada di tangan Amerika Serikat. Fleksibilitas operasionalnya memberikan keuntungan besar dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Bagi Iran, tantangan ke depan menjadi semakin kompleks. Upaya untuk memulihkan sistem radar dan pertahanan udara akan menghadapi hambatan besar selama F-22 masih aktif. Setiap usaha perbaikan berisiko langsung terdeteksi dan dihancurkan sebelum sempat berfungsi. Di sisi lain, keberadaan F-22 juga memberikan tekanan psikologis yang signifikan. Ketidakpastian mengenai waktu dan lokasi serangan membuat pihak lawan selalu berada dalam kondisi siaga. Hal ini tidak hanya mempengaruhi operasi militer, tetapi juga pengambilan keputusan strategis. Dengan kombinasi teknologi, taktik, dan dominasi udara yang kuat, F-22 telah membuktikan dirinya sebagai salah satu aset paling menentukan dalam operasi ini. Selama pesawat ini terus beroperasi, keseimbangan kekuatan akan tetap condong ke pihak yang mengendalikannya. Persiapan menuju operasi yang dikenal sebagai Epic Fury sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perencanaan panjang yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Amerika Serikat secara bertahap memindahkan aset-aset udara strategisnya, termasuk jet tempur F-22, ke berbagai pangkalan di Israel dan kawasan Timur Tengah. Pergerakan ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga tidak sepenuhnya disadari oleh pihak Iran. Di sisi lain, Iran sendiri berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya siap menghadapi skenario konfrontasi berskala besar dengan teknologi udara generasi terbaru. Ketika operasi akhirnya dimulai, F-22 memasuki wilayah udara Iran dengan cara yang nyaris tidak terdeteksi. Dengan kemampuan siluman yang sangat canggih, pesawat ini bergerak seperti bayangan di malam hari, tidak terlihat radar, sulit diikuti, dan hampir mustahil dihentikan oleh sistem pertahanan konvensional. Kehadirannya membawa ancaman besar terhadap berbagai fasilitas militer dan infrastruktur rahasia Iran yang sebelumnya dianggap aman. Seiring berjalannya operasi, F-22 berkembang menjadi salah satu ancaman paling konsisten yang membayangi Iran. Perannya tidak hanya sekadar sebagai alat serangan, tetapi juga sebagai simbol dominasi teknologi udara Amerika Serikat. Bersama F-35, F-22 menjadi bagian dari tulang punggung kekuatan udara modern. Meski sama-sama merupakan jet tempur siluman, keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. F-35 cenderung berperan sebagai pusat kendali dan koordinasi berkat sistem sensornya yang sangat maju, sementara F-22 difokuskan pada penguasaan wilayah udara dan eliminasi ancaman dari udara. Dengan sensor mutakhir yang dimilikinya, F-22 mampu mendeteksi ancaman sebelum dirinya terdeteksi. Hal ini memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran udara. Sebagai jet tempur multiperan, pesawat ini tidak hanya unggul dalam duel udara, tetapi juga sangat efektif dalam misi serangan ke darat. Dalam operasi ini, F-22 memainkan peran besar dalam menghancurkan sistem pertahanan udara Iran, termasuk radar, peluncur misil, dan pusat komando yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Keberhasilan ini membuka jalan bagi pesawat lain untuk beroperasi dengan risiko yang jauh lebih kecil. Strategi ini terbukti sangat efektif. Laporan dari pihak Israel menyebutkan bahwa sebagian besar sistem pertahanan udara Iran mengalami kerusakan parah, bahkan hingga mencapai sekitar 80%. Angka ini menunjukkan betapa masifnya dampak serangan awal yang dipimpin oleh aset siluman seperti F-22.
Fase awal operasi menjadi periode paling intens bagi aktivitas F-22. Dalam beberapa hari pertama, pesawat ini dilaporkan dapat beroperasi bebas di wilayah udara Iran tanpa terdeteksi. Mereka menghancurkan target-target penting, termasuk fasilitas militer tersembunyi dan infrastruktur strategis. Selain itu, peran mereka juga diduga kuat berkontribusi dalam menekan aktivitas IRGC, yang merupakan salah satu kekuatan utama Iran dalam operasi militer regional. Salah satu indikator paling jelas dari keberhasilan ini adalah kemampuan Amerika Serikat untuk mengerahkan pesawat pembom tua seperti B-52 ke wilayah Iran. Dalam kondisi normal, pesawat sebesar ini akan menjadi target mudah bagi sistem pertahanan udara modern. Namun dalam situasi di mana sebagian besar pertahanan telah dilumpuhkan, pesawat tersebut dapat beroperasi dengan relatif aman. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi udara Amerika Serikat benar-benar telah tercapai. Setelah fase awal serangan selesai dan pesawat non-siluman mulai aktif, F-22 kemudian beralih ke peran yang lebih fleksibel. Mereka tetap berada di wilayah operasi, tetapi lebih fokus pada misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Dengan kemampuan sensor yang sangat canggih, F-22 mampu mengumpulkan data secara real-time dan membagikannya kepada unit lain, menciptakan sistem serangan yang sangat terkoordinasi. Bagi Iran, situasi ini menciptakan tekanan yang luar biasa. Mereka mengetahui bahwa F-22 berada di wilayah mereka, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau melacaknya secara efektif. Bahkan sebelum sebagian besar radar mereka dihancurkan, pesawat ini sudah sangat sulit ditemukan. Kini, dengan kondisi pertahanan yang semakin melemah, situasi menjadi jauh lebih buruk. F-22 dapat dengan mudah mengidentifikasi target, mengirimkan koordinat ke unit lain, dan berpindah ke lokasi berbeda tanpa terdeteksi. Pola operasi ini memungkinkan penghancuran target dilakukan secara cepat dan berulang. Hingga akhir Maret, ribuan target dilaporkan telah dihancurkan, menunjukkan skala operasi yang sangat besar. Tekanan tidak hanya dirasakan pada level militer, tetapi juga pada tingkat kepemimpinan. Banyak pejabat tinggi Iran dilaporkan tewas dalam operasi ini. Meskipun tidak semua serangan dapat dikaitkan langsung dengan F-22, kontribusi pesawat ini dalam menyediakan intelijen sangat mungkin menjadi faktor utama keberhasilan serangan tersebut. Kondisi ini menciptakan situasi di mana para pemimpin militer Iran harus terus berada dalam kewaspadaan tinggi. Ancaman bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hal ini berdampak pada efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya melemahkan respon secara keseluruhan. Kemampuan F-22 untuk tetap tidak terdeteksi menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan ini. Pesawat ini dapat memilih jalur penerbangan yang aman, menghindari ancaman, dan menyerang dengan presisi tinggi. Dalam banyak kasus, pesawat lain hanya perlu mengikuti data yang diberikan oleh F-22 untuk melaksanakan serangan dengan efektif. Seiring meningkatnya eskalasi konflik, peran F-22 diperkirakan akan terus berkembang. Dalam skenario di mana Iran mencoba membangun kembali sistem pertahanannya, F-22 hampir pasti akan kembali digunakan sebagai ujung tombak untuk menghancurkan upaya tersebut. Fleksibilitasnya memungkinkan pesawat ini beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di lapangan. Selain peran militernya, kehadiran F-22 juga memberikan dampak psikologis yang signifikan. Ketidakpastian mengenai posisi dan waktu serangan menciptakan tekanan mental yang besar bagi pihak lawan. Mereka harus selalu bersiap menghadapi kemungkinan serangan, yang pada akhirnya menguras sumber daya dan energi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kemampuan Iran untuk mempertahankan koordinasi militer yang efektif. Setiap upaya untuk memperbaiki sistem pertahanan berisiko langsung dihancurkan sebelum dapat digunakan. Hal ini menciptakan siklus tekanan yang terus berulang. Di tengah situasi ini, muncul pula kemungkinan eskalasi ke operasi darat. Salah satu target yang disebut-sebut adalah sebuah pulau strategis yang menjadi pusat pengolahan ekspor minyak Iran. Jika operasi ini benar-benar dilakukan, maka dukungan udara akan menjadi faktor penentu keberhasilannya. F-22 diperkirakan akan kembali memainkan peran penting dalam skenario tersebut. Mereka dapat digunakan untuk menghancurkan sisa pertahanan di wilayah target, sekaligus memberikan perlindungan bagi pasukan darat. Dengan kemampuan silumannya, operasi dapat dilakukan tanpa memberikan banyak kesempatan bagi Iran untuk merespons. Selain itu, F-22 juga dapat beroperasi sebagai pengumpul intelijen utama yang mendukung berbagai aset lain seperti helikopter serang dan pesawat pendukung. Kombinasi ini menciptakan kekuatan tempur yang sangat terintegrasi dan sulit ditandingi. Namun demikian, risiko tetap ada. Wilayah target yang dipenuhi infrastruktur minyak memiliki potensi bahaya besar jika terjadi serangan yang tidak terkendali. Satu kesalahan kecil dapat memicu ledakan besar yang berakibat fatal.
Meski begitu, selama F-22 tetap beroperasi, keunggulan udara Amerika Serikat kemungkinan akan tetap terjaga. Pesawat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan di medan konflik. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, mulai dari teknologi siluman, sensor canggih, hingga fleksibilitas operasional, F-22 telah membuktikan dirinya sebagai salah satu aset paling menentukan dalam operasi ini. Dan selama konflik terus berlanjut, perannya tampaknya akan tetap berada di garis depan. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.